Bagaimana yang lain kelihatan gini? Yang join? Aman. Oke, sip. Jelas jadi soalnya dia? Iya, jelas. Oke, sip. Jelas banget di Bebeb. Bebeb. Iya, Bebeb. Oke. Sudah, Mika? Silakan dimulai Kak Alif. Oke. Kita mulai di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Sore Kak. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kurang fit. Baik. Ada Pak. Oke. Nah, jadi Ada, Pak. hari ini kita kembali kita untuk pertemuan pertama di daring ya, kelas daring. Jadi semuanya campur, semua kelas campur di sini. Nah, untuk yang daring, kalau yang kemarin-kemarin kan Ki ceritanya ya, gabung Ki antara yang kelas di dalam kelas sama kelas daring. Jadi nah sekarang ini karena dekat-dekat nih ceritanya, jadi Buram. daring sekarang. Oke, Buram. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah tryout yang kemarin malam ya. Saya kirimkan itu tryout TIU yang pertama. Nah, ada 35 nomor ya, teman-teman. Saya sudah ada beberapa yang sudah jawab, sebagian besar sudah jawab. Ada yang rata-rata lulus passing grade untuk TIU-nya. Untuk TIU ya. Nah, tapi ada beberapa soal yang mungkin teman-teman baru dapat pada saat di sini, pada saat kemarin mengerjakan soal, atau ada juga yang sudah sering dapat soal-soal seperti itu. Nah, hari ini kita akan bahas semua dari nomor 1 sampai nomor 35 dari soal-soal tryout yang kemarin ya. Nah, saya akan bahas dimulai dari soal nomor 1. Coba teman-teman perhatikan soal nomor 1. Hasil dari 160 dikurang 32 dikali 4 dikurang 72 dibagi 8 sama dengan berapa? Nah, coba teman-teman perhatikan bagaimana caranya menyelesaikan bentuk soal hitungan seperti ini, soal berhitung yang yang tidak mengandung desimal ya. Jadi semuanya bilangan bulat. Nah, kalau semua bilangan bulat teman-teman itu kalau dapat soal seperti ini teman-teman bisa mengerjakannya langsung dengan cara yang seperti biasa, tapi harus menggunakan aturan yang sudah ada ya. Nah, aturannya itu selalu yang kita mulai kerjakan itu adalah perkalian sama pembagian. Nah, kalau ketemu perkalian sama pembagian, itu kita mulainya dari yang kiri ke kanan ya. Coba kita lihat di sini. Di sini ada perkalian, ada pembagian. Nah, perkaliannya dulu kita kerjakan karena dia yang duluan ya. Dia ada yang paling duluan baru yang ini. Oke, 32 dikali 4 itu sama dengan berapa? Otomatis yang ini turun ini saja ya, 160 dikurang 32 dikali 4, 2 kali 4 8, 4 kali 3 12, 128 dikurang 72 dibagi 8. Oke, 72 bagi 8 itu sama dengan 9. Nah, kita selesaikan, tinggal selesaikan. Ini ambil di sini, kita misalkan saya ambil 20. Supaya mudah ya, 20 dikurang 8 dikurang 9. 20 dikurang 8, kenapa saya cuma ambil 20? Supaya tidak lama sebentar dihitung ya. 20 dikurang 8 dapatnya 12. 12 dikurang 9, 3. Cari yang angka terakhirnya adalah angka 3, delta. Oke? Nah, kalau teman-teman mau yang ini langsung diselesaikan, juga tidak apa-apa. Nah, tapi kalau teman-teman mau menghemat waktu, teman-teman bisa ambil sedikit-sedikit. Ceritanya 20. Kenapa 20 itu diambil, Kak? Enggak lama Ki menghitung Ki. Oh, Kamanjo. Ya, Kamanjo. Kita gitu. Gimana Kusul? Romuju, Kak. Jauh nah. Jauh kamu Mas. Gitu. Oke, lanjut nomor 1 enggak ada pertanyaan.
Nggak ada Mika. Lanjut. Baik. Lanjut nomor 2. Hasil dari 3 kali 1/2 ditambah 2/4 ditambah 25% dikurang 1/4 sama dengan berapa? Kenapa ini Aswin sama Ibrahim keluar masuk? Ada masalah apa Aswin dan Ibrahim? Nomor 2. Hasil dari 3 kali 1/2 ditambah 2/4 ditambah 25% dikurang 1/4 sama dengan berapa? Nah, nomor 2 bagaimana caranya kita selesaikan? Caranya kita bisa sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan ya. Di sini ada 1/2 dan 2/4. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ada 1/2 ditambah 2/4. 2/4-nya ini bisa saya sederhanakan, dia jadi 3 kali 1/2 tambah 1/2. Oke? Nah, karena lebih banyak di sini pecahan, semuanya saya jadikan pecahan, termasuk 25%-nya. 25% saya jadikan pecahan, dia jadi 1/4. Dikurang 1/4. Nah, lanjut. Di dalam kurungnya kita selesaikan dulu ya. 1/2 ditambah 1/2, setengah ditambah setengah hasilnya adalah 1. Jadi di sini 3 kali 1 ditambah 1/4 dikurang 1/4. Nah, lanjut berikutnya perkaliannya lagi kita selesaikan. 3 kali 1 ya 3 ya. Tambah 1/4 kurang 1/4. Nah, lanjut di sini ada 1/4. Di sini juga ada 1/4. Dipisahkan sama tanda kurang. 1/4 kurang 1/4 itu habis. Nah, yang tersisa 3 tambah minus 1. Ingat kalau positif ketemu dengan negatif, maka yang menang adalah negatif. 3 kurang 1, 2. Jawabannya bravo. Oke. Nomor 2 bisa ya? Bisa diulang dulu, Kak. Bisa diulang. Diulang dari mana? Dari nomor 1? Dari nomor 2? Dari 0. Oke. 3 kali 1/2 tambah 2/4 tambah 25% kurang 1/4. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, perhatikan yang mana lebih banyak, pecahan biasa atau pecahan campuran, atau apa, persen atau desimal. Nah, kita lihat di sini yang paling banyak itu adalah pecahan biasa. Oke? Pecahan biasa. Nah, supaya mudah, teman-teman ubah semua jadi pecahan biasa. Oke? Nah, ini jadi pecahan biasa, misalnya 25%, ini pecahan biasanya dia jadi 25% itu sama saja dengan 1/4 ya. Ada yang kemarin itu yang sempat ketemu 25% itu sama dengan 1/4, 50% sama dengan 1/2, apalagi 75% sama dengan 3/4. Nah, yang ini yang penting untuk persentase ya. 25%, 50%, 75%, seperti itu. Nah, kita ubah dia jadi 1/4. Nah, yang ini saya tidak ubah. Kenapa? Karena yang ininya aja saja yang penting, kan ada mininya. Nah, lanjut berikutnya kita selesaikan dimulai dari yang di dalam kurung. Di dalam kurung itu adalah 1/2 tambah 2/4. Oke? Supaya sama penyebutnya, 2/4 ini saya sederhanakan. 2/4 saya sederhanakan, dia jadi 1/2. Masing-masing dibagi 2. Oke? Nah, lanjut. Kalau sudah teman-teman sudah ceritanya yang step kedua itu. Nah, sekarang yang di dalam kurung yang ada di sini kita jumlahkan. Setengah ditambah setengah hasilnya 1. Oke? 3-nya turun. 1/4 kurang 1/4. Nah, ini tetap J. Nah, lanjut. Terus setelah itu yang dikerjakan itu yang perkaliannya duluan ya. 3 kali 1. 3 kali 1, 3. Turun. Nah, lanjut. 1/4 kurang 1/4. 1/4 kurang 1/4. Habis. Jadi yang tersisa tinggal minus 1. 3 dikurang 1, 2. Oke.
Nomor 2 jawabannya Bravo. Bisa, Ibe? Iya, Kak. Oke. Bisa, Midi? Nah, lanjut kita lanjut ke soal nomor 3. 50% dari 6/7 dikurang 3/14 adalah titik-titik. 50% dari 6/7 dikurang 3/14. Ada kata dari. Kalau kata dari itu sama saja dengan kali. Oke? Jadi ini bisa saya bilang 50% kali yang ini hasilnya yang mana? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sama kayak yang tadi prinsipnya ya. 50%-nya saya ubah dulu jadi 1/2. Saya kali dengan 6/7 dikurang 3/14. Oke. Nah, lanjut. Di sini 7 sama 14 beda penyebut ya. 6/7 sama 3/14 beda penyebutnya. Nah, bagaimana caranya supaya bisa saya selesaikan? Ya harus saya samakan dulu penyebutnya. Supaya sama penyebutnya, yang 17-nya, yang 7 yang ada di sini saya kali dengan berapa supaya sama dengan 14. Oke. Yang ini harus saya kali 2. Yang di atas juga harus saya kali 2. Oke. Bisa ya? Jadi nanti hasilnya begini. 1/2 kali 12/14 dikurang 3/14. Nah, setelah itu sama dengan prinsip hitung cepat semua ya. Prinsip hitung cepat kita mulai dulu dari yang di dalam kurung. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini sudah sama penyebutnya, kita bisa langsung kurangi 12 kurang 3, 1/2-nya tetap, kali 12 kurang 3 itu 9. Nah, kalau sama penyebutnya, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, kita tulis satu kali saja, 14. Oke. Jadi yang ini enggak boleh kita kurang juga ya. Cuma yang di atasnya saja yang kita kurang. Nah, sudah itu, ini kan perkalian ya. Kalau perkalian, atas-atas, bawah-bawah. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 9, 9. 2 kali 14, 28. Hasilnya 9/28. Delta. Oke, nomor 3 bagaimana? Kak, kalau ndak dikali 2 itu bisa juga. Kalau dari kali 2 yang di bawah. Itu yang di itu ya. Yang 6 kali 2, 7 kali 2. Kalau misalnya langsung 6 kurang begitulah. Nah, nggak bisa, Sul. Harus dulu sama yang ininya. Harus dikasih sama dulu penyebutnya. Iya, dulu sama penyebutnya. Iya. Oke, Sul. Oke, Kak. Yang lain ada pertanyaan? Tadi kali yang 6-nya. Siapa bertanya itu? Ayo, Pak. Siapa yang bertanya? Aswin, Pak. Ahmad. Kenapa, Ahmad? Kenapa? Bisa yang tidak misal enggak sama perkaliannya antara 7 sama 6, Pak. Nggak sama ininya? Iya, Pak. Harus Nggak dikali boleh. juga yang 6, Pak. Harus juga dikali yang 6-nya. Karena 7-nya Jimmy yang mau disamakan, Pak. Iya, harus dua-duanya kita kali ya. Karena ini kan ceritanya satu paket. Oh iya, Pak. 6/7 tak? Ya, kalau mau kasih sama yang di bawah, berarti berubah juga yang di atas. Oke? Nah, bisa ya, nomor 3 seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 4. Jika X sama dengan harga 15 kuintal beras A dan Y sama dengan harga 30 ton beras A, maka kesimpulan yang tepat yang mana? Nah, kalau yang ini jawabannya adalah, ingat di sini kuintal, di sini ton. Terus ini sama digitnya 2, ini juga 2 digit, maka yang menang adalah ton.
Jawabannya nilai X lebih besar dari Y. Terbalik. Nilai X lebih kecil daripada Y. Cari. Oke, nomor 4 pasti teman-teman tahu dia. Quintal ton lebih besar ton ya, lebih berat. Iya. Iya. Apalagi itu. Nanti kalau ujian dilupa, Mi. Biasa, aku kira biasa jagoan usul. Bukan berat. Oke, nomor 5. Nah ini, jika A sama dengan nilai maksimum yang mungkin untuk hasil kali XY pada persamaan X tambah Y sama dengan 8, dan B sama dengan 16, maka jadi titik. Yang manakah kesimpulan yang tepat? Nah, bagaimana caranya kalau kita dapat soal kayak soal nomor 5 ini? Caranya teman-teman perhatikan, kalau nilai maksimum dari yang ini yang ditanyakan, untuk persamaannya persamaan linear seperti ini, teman-teman cukup membagi sama rata. X, ini di sini kan X tambah Y sama dengan 8. X tambah Y sama dengan 8. Nah, yang ini saya bagi sama rata. X-nya saya kasih 4, Y-nya juga saya kasih 4. Oke? Nah, ini berlaku untuk persamaan linear ya. X-nya saya kasih 4, Y-nya saya kasih 4. Otomatis jawabannya nilai X sama dengan 4, nilai Y sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini. Jika A nilai maksimum yang mungkin untuk hasil kali X dan Y, berarti nilai A itu hasil kali XY. Tinggal kita kali. X-nya 4, kita kali dengan Y-nya 4. 4 kali 4 dapatnya 16. Sempat tidak sempat, mohon dibalas. Jadi A-nya 16 ya. Nah, sekarang B-nya 16 juga. Otomatis kesimpulannya nilai A sama dengan B. Oke? Kak, Ya. jadi itu yang 8 otomatis harus dibagi 2 saja. Dibagi 2? Iya, dibagi Maksudku 2. 8-nya itu. Iya, dibagi 2 Iya. saja. Masing-masing ya. Nah, tapi biasa itu ada yang berubah misalnya kayak begini. 3X tambah 2Y sama dengan 12. Oke. Nah, kalau begini, ini kan ada variabelnya di dalam sini ya. Ada 3X, ada 2Y. Tetap kita bagi 2, yang ini saya kasih 6, yang ini juga saya kasih 6. Cuman kan yang diinginkan X dan Y-nya, bukan 3X dan 2Y-nya. Nah, otomatis nanti kalau teman-teman ketemu soal seperti itu, kita cari X-nya. 3X kan sama dengan 6. Jadi nilai X sama dengan 3 kali berapa dapat 6? 2. Nah, begitupun yang Y-nya dicari. 2Y-nya sama dengan 6. Berarti nilai Y-nya sama dengan 6 bagi 2, 3. Berarti dia akan maksimum di 2 dan 3. X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Oke? Begitu Kak Sri. Oke, siap. Thank you. Siap. Kak, kalau yang pilihan yang tidak dapat ditentukan itu yang kayak bagaimana jawabannya? Kalau misalnya dua jawabannya, contohnya kayak begini, misalnya A sama dengan nilai X, nilai dari X kuadrat sama dengan 16, terus B sama dengan nilai dari, misalnya nilai B sama dengan 4. Oke. Kalau begini tuh, kalau kita perhatikan berarti nilai X, nilai A itu sama dengan nilai X dari yang ini tuh. Nah, berarti kita harus cari nilai X berapa supaya hasilnya 16. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan ada 2. Bisa 4 pangkat 2 hasilnya 16, bisa minus 4 pangkat 2 hasilnya 16. Sementara B cuma 4 saja. Nah, kalau begitu yang ini 2 jawabannya, yang ini 1, maka A dan B-nya tidak dapat ditentukan. Oke, Kak Iva? Makasih.